Selamat pagi mahasiswa. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang materi yang pertama, yaitu sel tumbuhan. Saya akan share dulu materinya. Ya, ini sel tumbuhan ya. Oke, ini gambar sel tumbuhan. Ya, struktur dan fungsi sel. Apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur serta fungsi tertentu, di mana sel tempat terselenggaranya suatu fungsi kehidupan organisme. Ini ada gambar sel hewan sebelah mana nih? Sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah sel tumbuhan. Kemudian ada yang namanya sel di dalam tubuh manusia dewasa, terdapat kurang lebih 75 triliun sel. Kemudian ukuran serta bentuk fungsi sel itu bervariasi. Untuk ukuran ovum sendiri 140 mikrometer, kemudian eritrosit sekitar 7,5, sel otot polos 20 sampai 500 mikrometer. Nah, bagian-bagian sel ya, ada yang namanya bagian hidup, ada juga yang namanya bagian sel mati atau inklusio. Bagian hidup dulu ya, bagian hidup dari sel disebut dengan protoplasma dibagi menjadi dua, ada sitoplasma, ada nukleoplasma. Sitoplasma tersusun dari organel-organel, ada membran sel, retikulum endoplasma, aparatus Golgi atau badan Golgi, ada juga mitokondria, ribosom, sentrosom, lisosom, plastida dan juga vakuola. Untuk nukleoplasma, ada juga yang namanya nukleolus, inti sel ya, ini bagian dari inti sel, dan juga asam nukleat, terdiri atau tersusun dari asam nukleat. Untuk bagian sel yang mati atau inklusio, biasanya itu dia terdapatnya di dinding sel, di mana dinding sel tersebut memiliki senyawa-senyawa antara lain pigmen antosianin, ada alkaloid, ada tanin, ada glikosida, ada garam nitrat, ada butir glikogen, dan juga garam oksalat. Nah, berdasarkan jumlah sel, makhluk hidup ada yang berjumlah atau bersel satu atau tunggal, ada juga banyak sel atau multiseluler, di mana untuk yang bersel satu, contohnya adalah ada amoeba dan bakteri. Gambarnya seperti di bawah itu, yang sebelah kiri amoeba, yang di tengah adalah bakteri. Nah, kalau untuk yang multiseluler atau banyak sel, contohnya ada makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sel berdasarkan membran inti dibagi menjadi dua. Ada prokariotik, ada eukariotik. Prokariotik berarti dia tidak memiliki membran inti, contohnya bakteri dan monera. Kalau sel eukariotik memiliki membran inti, contohnya tumbuhan, hewan, cendawan, protista. Ya. Nah, bagian-bagian sel tadi ada yang bersifat hidup. Protoplasma terdiri atas inti sel, sitoplasma, dan organel-organel. Di mana pengertian sitoplasma sendiri adalah cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas air dan zat-zat terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Untuk bagian sel yang mati terdiri dari dinding sel dan juga vakuola. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang hanya dimiliki oleh bakteri, cendawan, ganggang, dan juga tumbuhan. Untuk membran plasma, dia adalah pembatas sel dari lingkungan luar, bersifat semi-permeabel dan dimiliki oleh semua sel. Untuk pengertian vakuola sendiri, ini adalah bentuknya rongga berbulat atau rongga bulat berisi senyawa kimia atau sisa-sisa metabolisme. Ya, kita next. Ini struktur sel. Ada yang namanya dinding sel, dia bersifat permeabel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Ya, ini dinding sel, yang gambarnya di luar. Ini membran sel. Kemudian membran sel yang kedua, pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Membran juga pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam suatu sel. Yang ketiga, membran sel melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar masuk dari dalam atau luar sel, bersifat
selektif permeabel. Susun atas karbohidrat, protein, dan juga lemak-lemak. Ini gambar dari membran sel sendiri, yang seperti kaki ini dia glikoprotein mengikat molekul sel tetangga. Ini kepalanya, dia banyak mengandung asam fosfat, bersifat hidrofilik, ya, suka akan lemak. Kemudian ekornya ini dia bersifat lipid dan hidrofobik, mengandung lipid, dan bersifat hidrofobik. Kemudian ini protein integral, protein yang terbenam di dalam membran plasma. Ini protein periferal atau protein yang menempel. Ya, ini di dalam ya, dalam sel. Ini yang di bawah, biasanya di bawah atau nggak di atas. Ini yang menempel disebut dengan protein periferal. Kemudian ini yang namanya sitoplasma. Tadi adalah cairan yang berada di luar inti sel, terdiri dari air dan zat terlarut yang terdiri atas berbagai macam organel sel hidup. Organel dalam sitoplasma antara lain ada yang namanya retikulum endoplasma, berupa saluran-saluran yang dibentuk oleh membran retikulum endoplasma ini ya. RE. Oke, pada RE yang kasar terdapat ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ini. Kalau RE halus, smooth, ini yang ini, tidak terdapat ribosom. Kenapa? Karena berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Lihat ya, kalau di sini tadi yang kasar, dia terdapat ribosom. Berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kalau yang smooth atau yang halus tidak memiliki ribosom. Lihat ya, dia jernih di sininya. Nggak ada yang titik-titik kuning ini. Ini ribosomnya. Karena dia tempat sintesis lipid, lemak. Yang ini protein. Nah, untuk ribosom sendiri terdiri dari 2 unit yang kaya akan RNA berperan dalam sintesis protein. Ada yang menempel di RE kasar dan ada juga yang terdapat bebas dalam sitoplasma. Ukurannya berapa? Dia diameternya sekitar 20 nanometer, terdiri dari 65 RNA ribosom atau rRNA dan 35 protein ribosom yang disebut dengan ribonukleoprotein atau RNP. Fungsinya untuk apa? Menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai atau messenger RNA ya, M itu, untuk membentuk rantai polipeptida, yaitu protein, menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada proses translasi, transfer RNA. Ya, ini bentuknya ribosom, strukturnya dan sintesis protein. Ya, kemudian ada yang namanya mitokondria. Dia memiliki membran rangkap, membran luar, dan membran dalam. Dalam membran tersebut terdapat ruang antar membran. Ya. Ini inner, ini outer. Dia ada ruang-ruang antar membran. Membran dalam berlekuk-lekuk disebut dengan krista. Ini membran dalam ya, berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Kemudian dalam membran dalam inner terdapat enzim ATP sintase yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP. Fungsi mitokondria ini adalah tempat respirasi aerob. Lisosom berupa butiran kecil atau bundar berisi enzim pencerna yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Kemudian ada juga namanya aparatus Golgi atau badan Golgi. Kenapa dibilang badan? Karena dia besar, berbentuk seperti badan. Berupa tumpukan kantung-kantung pipi, di pipi ya, berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret seperti getah pencernaan, dan ditemukan pada sel kelenjar. Dia membentuk protein dan asam inti DNA atau RNA, serta membentuk dinding dan membran sel. Kemudian ini namanya vakuola, dia seperti bulatan atau lingkaran besar berbentuk rongga bulat berisi senyawa kimia tertentu dan biasanya dia sisa hasil metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat dan jenisnya. Misalkan pada tanaman tembakau biasanya berisi garam nitrat sebagai sisa metabolisme.
Kemudian pada sel kulit kayu ada yang namanya tanin. Untuk kayu putih dan bunga mawar ada yang namanya minyak eteris. Nah, untuk damar biasanya terdapat terpentin sistem metabolismenya ya. Dan untuk pada kina ada kinin, nikotin pada tembakau, likopersin pada tomat, dan piperin pada tanaman lada. Lanjut, ini namanya inti sel atau nukleus ya. Ini yang secara besar ini inti sel. Oke, dibatasi oleh membran inti mengandung benang-benang kromatin ini. Yang di bawahnya benang-benang ini kalau dilihat secara mikroskopik dia akan berbentuk seperti benang-benang halus, ini namanya kromatin. Dan nukleolus atau anak inti sel, ini ibunya yang besar, inti sel, ini anaknya, disebut nukleolus. Membran inti terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori. Benang-benang kromatin ini akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk suatu kromosom. Nah, untuk nukleus sendiri, ini inti sel, berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan hidup dari sel, termasuk proses perkembangbiakan. Untuk plastida berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan. Terdiri atas 3 plastida ini. Ada yang namanya leukoplas atau amiloplas. Plastida yang tidak berwarna dan dia biasanya tadi dari amilo, berarti dari amilum biasanya ya. Ini menyimpan butir-butir zat tepung atau pati. Dia mengandung polisakarida tentu saja. Yang kedua, plastidanya namanya kromoplas. Plastida berwarna selain hijau karena adanya pigmen melanin hitam, likopin merah, xanthofil kuning, karoten jingga, vicocyanin biru, dan juga vicoerythrin coklat. Untuk plastida yang ketiga namanya kloroplas. Tentu saja plastidanya berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun klorofil. Ada klorofil A warna hijau biru dan klorofil B warna hijau kuning. Ini berbagai bentuk dari atau macam dari plastida, leukoplas, kromoplas, dan juga kloroplas. Lalu ada juga yang namanya sentriol, dia mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan pada sel hewan. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel biasanya bentuknya keras karena tersusun oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan juga hemiselulosa. Untuk vakuola tadi kantongnya berisi cairan dan pada tumbuhan berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor antar permukaan. Tadi plastida, kalau kloroplas dia mengandung sel hijau zat hijau daun ya, klorofil contohnya ada tilakoid sama stroma. Kalau tilakoid itu tempat terjadinya fotosintesis, kalau stroma menyimpan hasilnya. Tempatnya fotosintesis tilakoid. Menyimpan hasilnya di stroma namanya. Kemudian ada kromoplas, contohnya kalau mengandung karoten tadi warna oranye ya. Kemudian leukoplas menyimpan cadangan makanan karena mengandung karbohidrat sebagai penyimpan energi. Ini perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan pasti jauh lebih besar daripada sel hewan. Kemudian dia sel tumbuhan bentuknya tetap. Kalau sel hewan tidak, bentuknya biasanya tidak tetap. Kenapa? Karena sel tumbuhan memiliki dinding sel dari selulosa, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian sel tumbuhan memiliki plastida, sel hewan tidak. Sel tumbuhan memiliki vakuola atau rongga sel yang besar, sel hewan tidak memiliki vakuola. Walaupun terkadang beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola, tapi tidak sebesar tumbuhan. Yang biasa dimiliki oleh hewan adalah vesicle atau vesicle dalam bahasa Inggris. Yang kemudian yang selanjutnya sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam bentuk pati atau amilum atau karbohidrat. Sedangkan kalau sel hewan dia menyimpan tenaga dalam bentuk butiran granul atau glikogen, sama-sama mengandung polisakarida ya. Karbohidrat juga. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Kalau sel hewan ada. Kalau sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sel hewan memiliki lisosom. Yang terakhir, nukleus lebih kecil daripada vakuola. Nah, kalau sel hewan terbalik, nukleusnya lebih besar daripada vesicle, gitu ya. Ini perbedaan dari struktur sel hewan maupun sel tumbuhan.
Itu saja yang akan saya bagikan untuk materi sel tumbuhan pada kali ini. Seperti biasa, silakan melanjutkan mengerjakan soal latihan di Google Classroom. Terima kasih untuk perhatian mahasiswa. Selamat pagi.